Wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita masih terus bersama di Lintas Makassar pagi dan kali ini pendengar kami temani Anda di sesi dialog interaktif di Lintas Makassar pagi. Dan pendengar sebelumnya ini lanjutan dari sesi sebelumnya ya. Di sesi sebelumnya di sesi opini publik kami juga sudah meminta pendapat Anda pendengar mampukah Sulsel menjadi penyangga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dunia, resesi global, dan tadi ada beberapa opini yang sudah Anda sampaikan, baik itu melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Di dialog interaktif pendengar pagi hari ini kami membahas topik ketahanan pangan di tengah ancaman resesi global dan seperti apa kemudian kondisi di Sulawesi Selatan dan juga bagaimana solusi dan strategi untuk ketahanan pangan di Sulawesi Selatan di tengah ancaman krisis pangan. Kita akan dan apa-apa saja program-program pemerintah Sulawesi Selatan kita akan ketahui pendengar di dialog interaktif kali ini. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung, berkomentar melalui telepon di 082133339440. Narasumber kami yang pertama, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan, Bapak Mukhlis Muri, dan alhamdulillah di sela kesibukan beliau pagi hari ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon. Kita sapa Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mukhlis. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Mukhlis sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini. Kabar sehat Pak Mukhlis? Alhamdulillah, baik-baik Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mukhlis di sela-sela kesibukan bersama RRI Makassar pagi ini, dan kita akan membahas mengenai ketahanan pangan di tengah ancaman resesi global. Tentu juga masyarakat ingin mengetahui seperti apa kondisi pangan di Sulawesi Selatan, termasuk upaya dan program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ketahanan pangan. Tapi sebelum kita lanjutkan Pak Mukhlis, kami boleh hadirkan dulu laporan reporter kami Pak ya, terkait pangan di Sulawesi Selatan. Ya. Baik pendengar, dan berikut kami hadirkan selengkapnya laporan I Nur Fahraini. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan memastikan kondisi pangan di Sulawesi Selatan cukup aman meski Sulawesi Selatan menjadi daerah penyangga pangan untuk provinsi lainnya. Nah pendengar, seperti apa informasi selengkapnya berikut laporan Iin Nur Fahraini. Meyakini permasalahan pangan dapat teratasi, karena selain beras, sejumlah tanaman pangan bisa memenuhi kebutuhan, termasuk menghadirkan sorghum ke depannya. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Imran Jauzi memastikan kondisi pangan di Sulsel cukup aman, apalagi dari data Badan Pusat Statistik masih overstock, dan ini juga dikirim ke provinsi lain. Lebih jauh, Imran menyebutkan telah melakukan berbagai langkah peningkatan produktivitas, baik itu masalah benih unggul, perbaikan sistem drainase, serta program lainnya, di mana terangkum dalam mandiri benih, dan ini menjadi sangat penting. Dan alhamdulillah kalau kita melihat memang produktivitasnya itu tinggi sekali gitu ya. Kenapa ini penting? Karena kita untuk membuka lahan-lahan baru, khususnya sawah, bukan perkara mudah karena butuh anggaran yang cukup besar. Nah itu. Alternatif kedua yang selama ini didorong oleh pemerintah pusat yang insya Allah di 2023 barangkali kita sudah mulai masifkan, itu alternatif selain padi, yaitu sorghum ya. Nah sekarang ini ada beberapa rapat, beberapa pertemuan dengan Kementerian Pertanian, kita akan memulai menginventarisir, mendata kembali lahan-lahan yang bisa dipakai untuk sorghum ya. Jadi benihnya mungkin, ya kita juga akan membantu benihnya, benih sorghum ini untuk digunakan di Sulawesi Selatan. Barangkali sorghum ini akan cocok di Sulawesi Selatan. Meskipun selama ini kita paham bahwa Sulawesi Selatan itu kan kulturnya adalah beras. Kalau masalah jagung, saya kira masih butuh banyak jagung, tapi dari kebutuhan domestik kita terpenuhi. Saya kira itu kalau terkait tanaman pangan. Artinya, ya kita sekarang ini memastikan bahwa produksi dan produktivitas itu ya harus tetap baik dah untuk menunjang kebutuhan kita. Ada sebenarnya data, tapi paling bagus kita ambil data statistik, karena itulah data real. Kami juga menyetor data ke statistik ya. Kalau kita lihat BPS Sulawesi Selatan dalam angka, ada tren itu dari 2005 tahun terakhir ada 18, 19, 20, 21 ada, kecuali 2020 karena belum selesai. Nah itu kelihatan trennya, dan itulah data yang resmi. Sehingga kadang-kadang itu kan kalau kita buat data nanti orang bilang,
Kayaknya bikin-bikin data aja ini Pak Imran. Toh. Sementara data resmi itu adalah BPS. Lihat di Sulawesi Selatan dalam angka. Ada di situ luas areal sawah, ada produksinya seperti apa, masuk padi, jagung, deleh, termasuk tanaman-tanaman perkebunan kita. Ada datanya. Kalau untuk konsumsi sendiri, iya pastilah. Kalau untuk kita, untuk pangan ya, pangan yang beras, istilahnya beras. Imran menyatakan dalam beberapa kali pertemuan dengan Kementerian Pertanian, saat ini sudah dilakukan identifikasi dan inventarisir lahan yang dapat digunakan menanam sorghum. Imran memastikan Dinas TPH Bun saat ini memastikan produksi dan produktivitas pangan di Sulsel mencukupi kebutuhan, termasuk juga sebagai penyangga pangan di daerah lain. Karena bukan hanya tanaman pangan saja, tapi juga hortikultura. Demikian pendengar laporan reporter Yunus Fahra ini terkait kondisi pangan di Sulawesi Selatan. Dan topik kita hari ini ketahanan pangan di tengah ancaman resesi global. Presiden juga sempat mengingatkan begitu ya terkait ancaman badai ekonomi, termasuk pada saat pertemuan negara-negara G20, Menteri Keuangan menyebut bahwa soal krisis pangan dunia yang diprediksi bakal makin parah jelang akhir 2022, kondisi ekonomi dunia yang masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi semakin diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina dan termasuk dihadapkan pada krisis pangan, terutama bagi negara-negara dengan ekonomi rentan. Dan pendengar, seperti yang tadi kami sampaikan, kami bersama dengan Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Mukhlis. Ya, Pak Mukhlis mendengarkan informasi yang tadi dihadirkan, mungkin ingin ditanggapi, termasuk ingin menyampaikan ke pendengar kondisi terkini untuk kondisi pangan di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Mukhlis. Ya, terima kasih banyak pemirsa RRI seluruh Nusantara yang mendengarkan pada pagi hari ini. Baiklah, tadi apa yang disampaikan Pak Kadis Pertanian Tanam Pangan Perkebunan itu betul, bahwa kami kalau persoalan pangan di Sulsel khususnya beras dan jagung dan beberapa komoditas kita telah selalu mengalami surplus. Alhamdulillah. Karena kenapa? Kita punya luas baku sawah di Sulsel ini kurang lebih 654.818 hektar yang tersebar di 24 kabupaten kota. Makassar saja masih memiliki lahan seluas 2.030 hektar, ya. Dan yang terbesar itu adalah di Bone dengan luas 117.842 hektar. Kemudian Wajo, ya, kurang lebih 101 hektar, 326 hektar. Kemudian Sidrap 48.830 hektar, kemudian Pinrang 48.311 hektar, ya, 811 hektar. Jadi inilah yang mendukung bahwa kita kalau dari segi pangan khususnya padi, beras kita mengalami surplus atau stok, ya, sehingga kita di Selatan ini dari segi surplusnya dari seluruh Indonesia kita nomor 1. Kalau dari jumlah produksi yang terbesar itu adalah Jawa Barat, kita nomor 4, ya. Tetapi kita hanya mengkonsumsi hanya sekitar 1 juta ton karena kita di Sulsel ini penduduk kita baru sekitar 9,1 juta, ya, dengan konsumsi per kapita 109,037 kg per kapita. Jadi kita hanya mengkonsumsi sekitar 1 juta ton. Sementara kita punya produktivitas padi kita di Sulsel walaupun belum mencapai produktivitas yang berdasarkan potensi produktivitas padi yang bisa mencapai 11 ton, kita rata-rata secara keseluruhan berdasarkan BPS kita masih kurang rata-rata 5,027 ton per hektar. Sehingga kita mengalami surplus dan inilah yang banyak terdistribusi ke beberapa provinsi. Bahkan di Indonesia Timur ini kurang lebih 11 provinsi yang tidak mengalami surplus, kita dapat mensuplai itu. Tapi bukan hanya itu, tapi ya, ternyata kita punya beras ini tersuplai ke beberapa provinsi, hampir seluruh Indonesia tersuplai. Karena ada kelebihan kita punya produksi besar beras kita karena kita memiliki zona musim 3 yang di Sulawesi Selatan. Ada sektor barat, ada sektor timur, dan sektor peralihan. Itu musim tanamnya berbeda dan panennya juga berbeda-beda sehingga mengalami kita produksi setiap
saat ada seperti itu. Kemudian tentu juga yang harus didukung adalah sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis bahwa sarana-sarana pertanian lainnya termasuk pupuk, irigasi, jaringan irigasi menjadi prioritas juga untuk pembangunan untuk mendukung sektor pertanian di Sulawesi Selatan seperti itu. Ya. Kemudian di Sulawesi Selatan ini tadi bahwa kita punya potensi yang selain padi dan jagung, sorghum ini bisa dikembangkan sehingga bisa mendukung ketahanan pangan di dalam rangka mengatasi krisis pangan global seperti itu. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan karena kita pun memiliki potensi yang ada, di samping juga budaya masyarakat kita di Sulsel adalah pada umumnya adalah petani, sehingga tidak sulit untuk kita kembangkan komoditas-komoditas yang ada yang bisa dilakukan oleh petani. Namun dari sisi itu tentu petani berpikir untuk komoditi mana yang menguntungkan secara ekonomi. Tentu petani terdorong untuk mengembangkan komoditas-komoditas yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi. Seperti itu. Baik, jadi alhamdulillah kondisi stok pangan kita khususnya beras ini surplus begitu Pak ya, aman begitu ya. Dan Sulsel terus menjadi penyangga untuk ketahanan pangan nasional. Ya. Baik. Nah, ini dikirim bahkan hampir ke seluruh provinsi di Indonesia begitu Pak ya? Iya. Baik. Ya. Ini kirim ke seluruh provinsi karena itu tadi, karena kita punya produksi beras ini setiap saat ada, ya. Sementara provinsi lain ada waktu-waktu tertentu tidak ada panen. Sementara kita ini ada tiga zona yang sistemnya panennya berbeda-beda dan tanamnya berbeda-beda, sehingga terjadi produksi setiap saat. Namanya produksi kalau selalu baru pasti kan enak, kalau yang namanya beras baru pasti enak Pak. Sementara provinsi lain ada waktu-waktu tertentu tidak ada panen, sehingga mereka juga membutuhkan kita beras kita di Sulsel ini untuk lakukan oplosan, sehingga mereka bisa merasa yang lainnya bisa menjadi baru semua seperti itu. Hal lain Pak Mukhlis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar kemudian produksi beras dan komoditi lain selalu surplus ini apa-apa saja? Tentu ada program-program begitu. Iya, salah satu programnya tadi saya lupa sampaikan. Ini adalah salah satu Pak Gubernur adalah program Mandiri Benih. Apa itu Pak? Sekarang kita menghasilkan benih sendiri. Artinya selama ini kan benih-benih datang dari benih sertifikat yang bersertifikat benih unggul itu didatangkan dari luar. Sementara kita ini punya potensi. Inilah kita Bapak Gubernur ini mendorong untuk menghasilkan benih produksi sendiri. Dengan harapan benih yang diproduksi sendiri tentu sudah memiliki daya adaptasi karena berdasarkan di lingkungan sendiri, karena dihasilkan di lingkungan sendiri. Tentu berbeda kalau misalnya di benih itu asalnya dari luar. Begitu masuk misalnya di daerah kita tentu memerlukan proses penyesuaian lingkungan. Nah, dengan adanya program ini samping untuk bagaimana petani-petani kita bisa menghasilkan benih yang berkualitas dan kita produksi sendiri, kita tidak datangkan dari luar, sehingga kita menghasilkan benih yang lebih bagus ya karena produksi kita sendiri seperti itu. Baik. Dan sudah berjalan berapa lama program Mandiri Benih ini dan hasilnya seperti apa Pak Mukhlis? Ini masuk ke tahap kedua. Ya, tahap pertama kan kemarin di pertanaman April September. Ya. Sekarang kita memasuki musim tanam Oktober Maret. Ya. Ini programnya Gubernur ini adalah ini adalah kurang lebih 100 hektar ya. 100 lebih hektar, 104 hektar yang kita bisa produksi benih untuk memenuhi kebutuhan benih untuk 100 hektar, masih sekitar 10% untuk dari luas lahan kita yang ada di selatan untuk bisa terpenuhi. Artinya selama ini yang masih menjadi kekurangan itu bisa ditambah oleh adanya program benih mandiri oleh Bapak Gubernur. Ya.
Baik. Nah, program Mandiri Benih ini apakah ada pemberian benih gratis atau seperti apa begitu, Pak Mukhlis? Jadi begini Pak, jadi program benih mandiri ini kita sendiri yang memproduksi, kita membina penangkar benih kita yang ada di selatan, kita berikan benih, kemudian dia tanam, kemudian itu diawasi sampai dengan nanti disertifikasi. Setelah itu kita berikan, Bapak Gubernur memberikan kepada petani-petani yang ada dalam kelompok tani yang memang sangat membutuhkan itu, benih itu, itulah yang diberikan. Ya. Baik. Dan ini sudah tahap kedua, Pak ya? Ya, ini rencananya tahap kedua lagi ini. Untuk Oktober Maret ini untuk lagi kita berikan kepada beberapa kelompok petani kita yang sangat membutuhkan. Yang selama ini sulit mengakses benih-benih bersertifikat. Karena kita dorong adalah benih bersertifikat. Ya. Karena selama masih banyak petani kita yang menggunakan benih asalan. Ya, benih asalan. Tentu kalau benih asalan kan produktivitasnya rendah, makanya kita punya masih rata-rata 5 ton. Pada sementara yang menggunakan benih bersertifikat itu sudah di atas 6 ton hektar seperti itu. Ya, respon petani sendiri dengan adanya program ini seperti apa, Pak? Oh iya betul Pak. Saya kira ini sangat luar biasa. Ini petani kita sangat merespon dan mengharapkan tetap untuk dilakukan pemerintah untuk tetap menyediakan benih sertifikasi produksi dari kita sendiri. Baik. Nah, Pak Mukhlis, ini kalau kita mendengarkan berita juga begitu ya, dari pertemuan negara-negara G20 ini yang pembahasan krusial soal krisis pangan dunia. Presiden pun mengingatkan begitu, Presiden Jokowi juga mengingatkan terkait ancaman badai ekonomi, krisis pangan dunia. Nah, ini seperti apa menanggapi hal ini? Iya, saya kira dengan adanya ini ya, kita memang di Sulsel ini kan selalu konsen dengan itu. Pertama kita masih produktivitas kita masih di bawah potensi produksi, itu yang kita dorong. Kemudian juga ini dengan adanya ini kan menjadi walaupun menjadi tantangan, tapi ini kan menjadi peluang. Artinya kita petani kita mau termotivasi untuk itu. Dengan adanya ini harga kan semakin stabil juga karena banyaknya permintaan. Kemarin kami juga melakukan webinar di beberapa kabupaten dengan teman-teman di kabupaten. Itu malah kemarin mendapat respon dengan adanya program ini bahwa sekarang petani sudah merasakan harga yang lebih stabil, misalnya di Gaba. Gaba kemarin di Bone katanya menurut Dinas di Kabupaten Bone bahwa setelah ada program ini itu harga sudah di atas di atas harga umum, yaitu rata-rata harga gabah kering gini itu sudah Rp5.000, padahal HPP yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 3.750. Sekarang dengan adanya permintaan ini sekarang petani sudah nikmati harga Rp5.000. Sehingga mereka tanya apakah ini dampak dari program ya, salah satu itu, tapi juga termasuk juga adalah dampak dengan adanya krisis pangan ini yang mengancam ini. Tentu kan ada beberapa daerah yang tidak bisa meningkatkan produktivitasnya, sehingga ada peluang pasar kita di selatan oleh petani kita. Baik, tadi disebutkan oleh Pak Mukhlis begitu bahwa di Sulawesi Selatan ini sangat potensial begitu. Nah, apa saja yang potensial selain padi, jagung yang kemudian dikembangkan? Tadi juga di dalam berita yang disampaikan oleh Pak Imran Jauzi, Kepala Dinas, dikembangkan ini sorghum, Pak ya? Iya. Oke. Ya, jenis tanaman sorghum, biji-bijian. Seperti kan kedelai memang juga kita bisa memproduksi itu. Cuma sepanjang pemerintah semacam pemerintah mendorong untuk ini, saya kira kita bisa lakukan. Hanya saja saya dari awal katakan bahwa petani itu selalu orientasinya pada berekonomis yang bagus ya. Kalau komoditi itu secara menguntungkan secara ekonomis, tentu petani kita lari ke situ ya. Ya, lari ke situ pada ketantaman itu. Kita lihat sejarahnya. Dulu tahun 70-an, 80-an eksis misalnya cengkeh, kemudian kakao, dan banyak-banyak. Dan saya kira pernah juga kedelai kita tahun 90-an, 80-an, 84 sampai tahun 90-an eksis kedelai kita. Sekarang
luas arealnya sama berkurang karena ada komoditas yang lebih menguntungkan ya, Ya. misalnya jagung. Jagung lebih menguntungkan harganya sehingga petani kita lari ke situ, yang banyak ke situ. Tapi sepanjang pemerintah untuk mendorong itu dan memberikan kemudahan petani kita dan pasarnya dijamin, saya kira petani kita akan melakukan ke komunitas-komunitas seperti yang menjadi harapan kita untuk dikembangkan. Nah, ini apa saja yang dikembangkan kemudian komoditas-komoditas ke depannya, Pak Mukhlis? Ya, salah satu yang menjadi program pemerintah untuk mengurangi subsidi impor, termasuk misalnya kedelai, itu kita dorong. Misalnya dengan komoditas-komoditas yang lain seperti jagung. Jagung ini diharapkan pemerintah lagi, ini kan sudah swasembada ini untuk padi. Sekarang lagi untuk tahun depannya diharapkan ada swasembada jagung seperti itu. Dan itulah yang didorong oleh pemerintah dan yang kita juga mendorong masyarakat kita untuk menggerakkan atau membudidayakan komoditas-komoditas yang menjadi subsidi impor seperti itu. Termasuk kedelai yang saat ini juga memang harganya mengalami kenaikan begitu, Pak? Iya, ini sudah mengalami kenaikan. Makanya saya bilang kalau kedelai ini akan mau dikembangkan, mau didorong petani kita, minimal dia harus kompetitif dengan jagung ya. Karena ini kan saya mantan penyuluh pertanian, Pak, mantan penyuluh pertanian. Tahun 84 sampai 90 itu kompetitif jagung dengan kedelai karena harga pada waktu itu masih kompetitif. Begitu ada peluang jagung lebih besar, petani kita lebih banyak beralih ke jagung seperti itu. Baik. Pak Mukhlis, kita boleh terima pendengar juga ya yang ingin berkomentar. Silakan pendengar, untuk Anda mungkin yang ingin berdiskusi, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 0821 3333 9440. Kita masih bersama dengan Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, yang tadi beliau sudah menyampaikan kondisi saat ini stok pangan di Sulawesi Selatan termasuk program-program di Sulawesi Selatan. Kami bacakan untuk komentar dari pendengar yang bergabung. Pak Jono di Makassar sangat mengapresiasi Sulawesi Selatan mampu menjadi penyangga ketahanan pangan di Indonesia, tetapi tentu perlu kita jangan euforia dengan hal ini, harus terus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin faktor cuaca dan hal-hal lainnya. Ingin menanggapi Pak Mukhlis? Ya, siap. Ya. Silakan Pak Mukhlis. Saya selalu katakan bahwa kita jangan terlena dengan kita apa yang kita capai sekarang. Karena tentu persoalan pangan ini adalah persoalan untuk masyarakat ya. Masyarakat kita bukan hanya di Sulsel membutuhkan pangan, tentu yang lain membutuhkan juga pangan. Oleh karena itu kita harus memang kita selalu dorong bagaimana meningkatkan produktivitas ini, bagaimana kita mendorong komunitas-komunitas ini yang merupakan komunitas yang memiliki peluang untuk baik secara untuk kebutuhan pangan sendiri atau kebutuhan misalnya ekspor seperti itu. Itu yang selalu didorong. Jadi selalu saya katakan bahwa kita tidak boleh terlena dengan apa yang kita capai selama ini. Kita harus pertahankan dan kita harus tingkatkan seperti itu, karena di samping juga ada kita punya modal dasarnya, kita punya potensi yang ada. Kedua yang kita miliki, kita punya masyarakat kita adalah budayanya adalah pertanian seperti itu. Baik. Kemudian pendengar kita menyampaikan tadi ini komentar dari Pak Niko yang menyampaikan bahwa dengan adanya peringatan begitu ancaman krisis pangan dunia, perlu ada strategi politik pertanian, kemudian juga harus benar-benar turun ke lapangan mencatat apa kendala atau keluhan dari petani, termasuk ada pengawasan. Untuk kendala sendiri Pak Mukhlis atau keluhan yang disampaikan petani sejauh ini apa-apa saja? Tadi ada pendengar kita yang juga mengomentari, katanya ada program gratis misalnya, namun ketika di lapangan malah harga toko. Ini tadi ada pendengar kita juga yang menyampaikan hal itu, berharap ini diawasi, termasuk masalah kelangkaan pupuk yang mudah didapatkan seperti itu. Silakan Pak Mukhlis. Ya betul ya. Jadi memang ya namanya bantuan tidak semua bisa mengcover masyarakat kita. Pemerintah kan terbatas, makanya harus ada yang menjadi prioritas. Oleh karena itu tentang pengawasan
Ya, ini kan sudah ada struktur di kabupaten itu, ada namanya penyuluh pertanian, Ya. balai penyuluhan pertanian. Ini yang mengawal program-program kita. Kita di provinsi dan pusat ini kan kita yang menjembatani kita adalah teman-teman di kabupaten, petugas-petugas yang ada di kabupaten. Itu yang melakukan pemantauan, yang mana yang misalnya ada terjadi kekurangan, itu yang menyampaikan kepada kita. Persoalan-persoalan itu ketika misalnya pupuk tidak tersedia, kurang tersedia, apakah karena distribusinya, itu kami mendapatkan informasi dari daerah, dan itu kita lakukan intens dengan komunikasi dengan daerah. Ya, karena kami juga penyuluh-penyuluh pertanian yang ada di kabupaten ini, kebetulan di kami di Dinas TPH Bun Provinsi ini ada UPT di kami yang menengani itu, Balai Sumber Daya Pertanian Penyuluh Pertanian, ya. Itu yang melakukan koordinasi, bahkan setiap hari kita melakukan membuka ruang untuk menyampaikan informasi dari setiap kabupaten apa yang menjadi persoalan-persoalan masyarakat kita di kabupaten. Baik. Kalau berbicara mengenai surplus di Sulawesi Selatan, apakah selalu surplus atau pernah tidak mencapai target begitu, Pak Mukhlis? Untuk kita di Sulsel ini tidak mengalami surplus, walaupun terkadang misalnya produksinya turun misalnya, tapi itu tidak seberapa turunnya dibandingkan kita punya surplus. Kita punya rata-rata seperti padi misalnya. Kita ini punya produksi rata-rata kita dengan luas areal kita 654.818 hektar. 2 kali tanam rata-rata itu kita tanam itu sekitar 1,1 juta hektar atau sampai 1,2 juta hektar. Dengan produksi 5 ton per hektar itu kita dapatkan gabah sekira lebih 5 juta ton gabah. Kemudian kalau menjadi beras, ekovolennya adalah setara kurang lebih 63%, kita mendapatkan sekitar 3 juta ton beras. Sementara kita konsumsi hanya sekitar 1 juta ton. Jadi ada surplus kurang lebih 2 juta ton sampai 2,3 juta ton. Nah, itu selalu di Sulsel ini selama saya tidak pernah kita mengalami kekurangan. Kita selalu mengalami surplus. Karena itu tadi kita punya potensi lebih besar daripada kita punya kebutuhan, seperti itu. Alhamdulillah. Baik. Komentar lainnya dari masyarakat ini dari Pak Adi. Berterima kasih untuk seluruh pihak di Sulawesi Selatan sehingga selalu surplus, tapi sayangnya kondisi terkini profesi petani di Indonesia masih disepelekan, mengakibatkan generasi muda enggan menjadi petani yang bisa jadi berkurangnya profesi petani di masa depan termasuk produksi pertanian kita. Silakan Pak Mukhlis, ingin menanggapi pendengar kita yang ya memang sekarang ini kita juga menjadi concern kita bagaimana ini petani-petani kolonial kita ini bisa diregenerasi oleh petani milenial. Nah, salah satu programnya ini adalah kita selalu memberikan pelatihan kepada masyarakat kita, khususnya pemuda-pemuda tani. Bahkan ada sekolah-sekolah pertanian. Pol Bantang itu sudah siap, itu mencetak setiap tahun untuk bagaimana dipersiapkan untuk untuk regenerasi petani-petani kita yang ada sekarang bukan cuma di Sulsel, hampir seluruh Indonesia seperti itu. Ya. Baik. Kita baca komentar lagi Pak Mukhlis ya. Ini komentar masyarakat lagi Pak Mukhlis. Katanya masyarakat perlu ada mungkin penyampaian kebiasaan baru dalam pola konsumsi makanan pokok, bukan hanya nasi begitu kan, banyak ragam pangan lokal lainnya seperti itu. Ya betul, itu juga kita dorong itu bagaimana kita kembangkan untuk pangan lokal itu yang pernah terjadi bahkan ditinggalkan, kita kembalikan lagi. Misalnya sagu yang ada, ya banyak itu yang kita tetap dorong supaya tidak tumpuannya hanya kepada beras saja. Sementara komoditas-komoditas lain banyak seperti itu kita kembalikan, dan kita selalu mensosialisasikan seperti itu untuk pangan-pangan lokal. Ya. Baik.
Baik, baik Pak Mulis, di akhir kebersamaan kita sekaitan dengan topik kita hari ini, ketahanan pangan di tengah ancaman resesi global. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan. Silakan Pak Mulis. Saya hanya mengharapkan bahwa pertanian ini tidak hanya diurus oleh pertanian. Saya kira harus terintegrasi, harus kita didukung oleh semua sektor untuk mendukung program pertanian ini. Karena bagaimanapun juga ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya, ya seperti itu. Masyarakat yang tidak bergerak di pertanian tentu bisa memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat kita, petani kita, termasuk tadi itu bahwa mengatakan ada kelangkaan itu mungkin bisa diberikan edukasi ke masyarakat kita bahwa namanya bantuan, yang namanya subsidi kan tidak semua bisa mendapatkan subsidi. Nah ini juga yang perlu memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Tentu kami berharap bukan hanya orang pertanian yang menyampaikan ini, mensosialisasikan ke bawah, tetapi kita semua untuk mensosialisasikan ke masyarakat kita dan mendorong bahwa pertanian itu menjadi harapan kita semua. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Muhlis Muri sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini. Sehat selalu Pak Muhlis, selamat melanjutkan aktivitas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Bapak Muhlis Muri, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sudah bersama kita pagi ini di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Makassar pendengar, dan untuk Anda yang masih ingin bergabung kami masih nantikan partisipasi Anda. Kita masih membahas topik ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan global, dan nanti juga kami akan bersama dengan pengamat pertanian sesaat lagi. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi. Pak Kades. Bagaimana? Sudah dekat? Iya Pak Kades. Yang kita tunggu sudah dekat, Bapak Ibu. Saya senang karena dia sudah ikut membantu perbaikan jalan kampung kita. Dia juga sudah ikut memperbaiki rumah-rumah lingkungan kita. Ya betul. Intinya, dia ikut membantu melawan kemiskinan di negara kita. Betul. Jawaban Anda dalam pendataan keluarga 2021 telah membantu jutaan keluarga hidup lebih baik. Data PK 2021 membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan memastikan kualitas tumbuh kembang anak Indonesia. Jawaban Anda kembali dibutuhkan pada pemutakhiran pendataan keluarga mulai 1 September sampai 31 Oktober 2022. Bantulah pemutakhiran pendataan keluarga. Jawaban Anda sangat berarti bagi keluarga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Tadi kita sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di tengah informasi ancaman krisis pangan secara global, pendengar, tadi disebutkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meyakini bahwa permasalahan pangan dapat teratasi karena selain beras, ternyata sejumlah tanaman pangan ini bisa memenuhi kebutuhan termasuk komoditi pangan lainnya ke depan ini terus ditingkatkan. Tadi disebutkan oleh Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan Sulawesi Selatan yang memastikan bahwa kondisi pangan di Sulawesi Selatan cukup aman, apalagi dari data Badan Pusat Statistik masih overstock, dan ini juga dikirim ke provinsi lain di Indonesia, dan terus dilakukan berbagai langkah peningkatan produktivitas, baik itu masalah benih unggul, perbaikan sistem drainase, serta program lainnya yang terangkum dalam Mandiri Benih dan juga
beberapa kali pertemuan dengan Kementerian Pertanian. Saat ini sudah dilakukan identifikasi dan inventarisasi lahan yang dapat digunakan untuk menanam sorghum, dan dipastikan produksi dan produktivitas pangan di Sulawesi Selatan mencukupi kebutuhan, termasuk juga sebagai penyangga pangan di daerah lainnya, karena bukan hanya tanaman pangan saja tetapi juga hortikultura. Dan untuk Anda pendengar kami yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082133339440. Kita masih membahas topik ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia. Kami masih menantikan pendengar terhubung dengan narasumber kami selanjutnya, pengamat pertanian dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dan sambil menanti pendengar terhubung dengan narasumber kita selanjutnya, kami bacakan untuk beberapa komentar masyarakat terkait topik kita. Ini tadi beberapa dari Ibu Nelly juga ya, yang menyampaikan terkait ancaman krisis pangan global. Ini tentu jangan jadikan hambatan akan krisis pangan yang sedang dirasakan dunia saat ini, tapi jadikan sebagai peluang setidaknya untuk diri kita sendiri begitu ya. Dengan adanya informasi ancaman krisis pangan dunia, kita bisa memanfaatkan lahan yang ada dengan media yang kreatif. Syukur-syukur bisa menjadi nilai tambah untuk ekonomi keluarga. Dan ini mari kita mulai menanam sendiri bahan makanan di halaman rumah seperti sayur, umbi-umbian, cabai, dan bawang-bawangan. Terima kasih untuk Ibu Nelly yang juga sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber kami selanjutnya, pengamat pertanian dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Profesor Nasaruddin. Masih membahas topik ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia. Segera kita sapa Pak Nasaruddin. Pak Prof, Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof sudah bersama kami di RRI Makassar. Sehat Pak Prof pagi ini? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Prof. Tadi kita sudah bersama dengan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulsel membahas topik ketahanan pangan. Ini kan pada saat pertemuan negara-negara G20, termasuk Presiden juga mengingatkan begitu ya soal ancaman badai ekonomi, soal krisis pangan dunia seperti itu. Dan tadi dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura menyebutkan bahwa kondisi pangan di Sulsel aman begitu, overstock di Sulawesi Selatan selalu surplus seperti itu. Silakan Pak Prof. Ya, baik. Alhamdulillah kita sempat kembali bertemu di udara lewat RRI. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang telah bergabung bersama, Bapak-bapak para penyiar. Oke. Saya apresiasi bahwa Sulawesi Selatan dicanangkan sebagai wilayah penyangga ketahanan pangan nasional. Memang Sulawesi Selatan dari dulu dikenal sebagai penghasil pangan, khususnya padi. Namun demikian, harusnya kebanggaan ini dan tanggung jawab ini harus diantisipasi dengan bagus. Karena saya kekhawatiran saya yang pertama, kondisi perubahan iklim yang kita tidak bisa prediksi sampai sekarang, sehingga sangat menyulitkan kita dalam mengatur pola dan jadwal tanam yang berdampak pada tingkat serangan hama dan penyakit yang sewaktu-waktu bisa meledak.
Yang kedua, tidak efektifnya sistem peramalan iklim sehingga sewaktu-waktu kita akan terhadang oleh dua masalah besar. Yang pertama adalah banjir dan yang kedua adalah kekeringan. Kemudian yang ketiga, kekhawatiran ini yang ketiga adalah kondisi lahan pertanian kita di Sulawesi Selatan tidak bisa tidak, dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat penurunan kesuburan tanah karena penggunaan bahan kimia yang cenderung overload, berlebihan, terutama insektisida, fungisida, dan herbisida. Yang ini akan mengakibatkan degradasi lahan yang luar biasa, tetapi tidak ada. Halo? Ya, silakan Pak Prof. Tapi tidak ada upaya kita untuk merem. Saya tidak melihat upaya yang signifikan untuk merem pemanfaatan bahan kimia ini dan tingkat penggunaannya, kontrol penggunaannya di tingkat masyarakat sampai hari ini saya tidak melihat secara signifikan. Ini akan sangat berbahaya ke depan karena penggunaan bahan kimia dan pupuk kimia yang terus-menerus itu akan mematikan lahan. Dan ini yang pada akhirnya, apalagi kalau intensitas penanam atau IP tanam tinggi tanpa dibarengi dengan upaya perbaikan dan konservasi tanah, ini sangat membahayakan generasi ke depan. Saya kira ini perlu dipikirkan oleh teman-teman, terutama di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Bukan hanya provinsi tentunya, karena provinsi tidak punya lahan. Yang punya kebijakan adalah daerah. Nah, tentunya ini persoalan, harus ada koordinasi yang sangat bagus, yang kuat, yang komitmen yang kuat antar daerah di Sulawesi Selatan ini. Apalagi dengan otonomi daerah. Masing-masing kebijakan berbeda untuk setiap daerah, karena ada bupatinya sendiri. Provinsi Selatan kan tidak punya lahan, yang punya lahan adalah daerah. Nah, ini yang harus diperbaiki, yang harus dipikirkan ke depan. Dan selanjutnya, bagaimana membuat atau meningkatkan kondisi kesuburan tanah yang pasti terus-menerus menurun. Nah, ini harus dipikirkan secara matang, harus dibicarakan dan harus melibatkan banyak orang untuk berpikir. Sampai hari ini saya lihat sudah hampir 1 tahun belum ada kegiatan yang berarti saya lihat. Nah, ini saya pikir ini perlu dipikirkan lebih baik. Untuk sementara saya kira gitu. Ya, Panas, terkait masalah seperti resesi ekonomi begitu, kemudian ancaman krisis pangan dunia. Kalau Pak Prof sendiri melihat Indonesia, apakah optimis begitu mampu menghadapi resesi ekonomi dan ancaman krisis pangan dunia? Iya, saya kira tergantung kebijakan. Tergantung kebijakan selanjutnya. Tergantung kebijakan pemerintah ke depan. Karena sampai hari ini saya tidak melihat begini. Kebijakan pembangunan pertanian itu saya tidak melihat secara signifikan kebijakan pembangunan pertanian, terutama dalam mengantisipasi tadi ini. Penurunan ekosistem lahan, penurunan kesuburan tanah, kemudian masalah perubahan iklim yang luar biasa. Nah, sekarang kebijakan kita terhadap dunia pertanian ini seperti apa? Jadi sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah ke depan. Apalagi saya kadang-kadang sedikit pesimis. Kalau saya melihat, kadang-kadang terutama di daerah kita lihat orang-orang yang menangani masalah pangan kadang-kadang tidak tahu betul pertanian itu apa.
beberapa kepala dinas yang pada dasarnya tidak mengerti tentang pertanian. Nah ini sangat berbahaya, sangat mengancam ke depan kalau kita menjadi tidak profesional dalam mengolah pertanian, sangat berbahaya. Apalagi ini benda hidup, sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan iklim, tanah dan lingkungan. Kalau ini tidak dikelola secara profesional, sangat-sangat membahayakan. Saya kira saya agak khawatir itu ke depan. Kalau kebijakan tidak berpihak ke pertanian dengan bagus. Sekian untuk sementara seperti itu. Pernah nggak sih Pak Prof Indonesia mengalami krisis pangan seperti itu, Prof? Saya kira begini. Mungkin dalam sisi ini saya tidak berani terlalu jauh menyinggung masalah politik, ya. Kita impor padi, impor pangan kan, saya kira beberapa kali kita mengalami impor beras yang tinggi. Walaupun pada di sisi lain kadang-kadang harga beras pada tingkat petani relatif bermasalah. Saya tidak mau, sekali lagi saya tidak mau terlalu jauh menginjak ini kan ini kan persoalan ada persoalan unsur-unsur politis yang saya tidak berani. Termasuk yang dikeluhkan lagi ini oleh produsen tahu, pedagang, imbas harga kedelai impor mengalami kenaikan. Iya, sama seperti itu saya kira. Ini kan masalah seperti ini. Karena kebijakan, apakah kita tidak bisa produksi? Kita negara tropis, negara agraria, kok bisa? Kemarin kita kesulitan di minyak. Kemudian sekarang kedelai. Ini kan bermasalah. Ini kan persoalan pangan. Nah ini kan kalau stok pangan dari sisi hanya dilihat dari sisi beras, ya mungkin agak mending. Tetapi dari pangan lain seperti apa? Saya sekali lagi, karena di sini seharusnya dipikirkan lebih bagus untuk bidang pangan. Untuk bidang pangan, kalau bisa pemerintah, coba harapan saya pemerintah lebih fokus ke situ dan menempatkan orang-orang yang pas di situ. Karena itu menyangkut masalah hajat hidup orang banyak. Nah, kadang-kadang pengolahannya tidak optimal. Kelihatannya sepertinya seperti itu. Menurut saya, pengamatan saya. Baik. Tapi sekali lagi saya tidak berani terlalu jauh menyinggung masalah-masalah karena kelihatannya ada unsur politis di dalamnya yang cukup kuat. Saya tidak berani untuk ngomong secara gamblang ke situ. Baik, Pak Prof, ini sebelum melanjutkan kembali aktivitas Pak Prof, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan di akhir, harapan terkait topik kita, ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia. Silakan Pak Prof. Ya, untuk yang akan datang, yang pertama yang perlu dipikirkan oleh teman-teman yang terlibat langsung dalam produksi pangan di Sulawesi Selatan ini. Yang pertama, bagaimana memperkuat koordinasi antar daerah penghasil lumbung pangan Sulawesi Selatan. Itu yang pertama, karena provinsi tidak punya lahan, yang punya lahan daerah. Yang kedua, harus pemerintah memperhatikan aspek ketersediaan air, kemudian aspek penurunan kesuburan tanah dan degradasi lahan yang pasti terus menurun. Di sisi lain, ya, harga pupuk semakin mahal. Ini harus betul-betul mendapat perhatian yang serius kalau kita ingin mempertahankan posisi kita sekarang. Saya kira ini perlu diperhatikan. Baik. Terima kasih banyak Pak Prof sudah bersama kami di RRI Makassar. Sehat selalu Pak Prof. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Profesor Dr. Nasaruddin, pengamat pertanian Unhas Makassar, yang menyampaikan beberapa catatan beliau agar kemudian Indonesia bisa tetap mempertahankan
statusnya sebagai negara dengan kondisi ketahanan pangan terbaik di dunia, dan juga ini baru-baru memang Indonesia meraih penghargaan ya, meraih penghargaan dari Badan Dunia karena kemampuan Indonesia untuk swasembada pangan. Terima kasih pendengar untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi. Kami tuntaskan hingga di sini Dialog Interaktif untuk edisi hari Selasa 18 Oktober 2022. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Sampai jumpa di Dialog Interaktif selanjutnya. Saya Adam Malik mewakili tim yang bertugas pagi hari ini mengarah acara, rekan Hayati dan tim yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar pagi.